Debingine tamong dugu nunggai tangsan ia senang nihan oleh kacun di tubuh umpune kadu benok-benok lebon. Sebab hena ia bujanji haga ngeniko perlindungan jema tangsan. Sementara hena ning rongrong curhat jema suying mengenai roh pelindung si kadu bermutasi si jenani cuma pagoda pitu tingkat ganta kadu menjadi 9 tingkat. Hanesa keanehan hinggi terjadi sekaduni ia ngani tanaman dewa jak tangsan. Kidang pas ia haga malih, ia haga nyerita ko masalah hinggi jema sau, ia wat senyulik ni derang laya. Penculikan ning rongrong jelas nyani ko tian unyi ni tekanjat karena tian mak pandai sapa senyulik ne. Kidang semangkung kok tian ngalau ne, tian kadu tungga jema kepala akademi si kadu ngalau mena. Ia mansalohot ki penculikan ning rongrong adalah jak kelane tenggalan. Sebab hena yang ngahalang unyine dang turuk campoh oleh kemungkinan hinggi adalah masalah internal kelane tia. Dan bang benoh gao ning rongrong diculik andahne ketuane tenggalan jak klan Kibau. Ia diusung mit kantor kedutaan klan Kibau si jengane di kerajaan Tiando untuk nunggai ayahne si merupakan pemimpin jak klan Kibau. Lalu ngejelas ko bahwa tujuannya katong medija untuk ngelindungi kayak ngejauh ko ia jak akademi turnamen roh. Ulih ia mansakabak bahwa turnamen akademi roh si ganta hanyalah settingan si haga dimanfaat ko untuk kepentingan dalang dibalik ne. Ia juga ngungkap ko sebenarnya niat nguruk ko putri nembe di Akademi Sri Lanka adalah demi menghindar kone jak turnamen Akademi Roh karena ia pandai jema status Akademi Sri Lanka si mak resmi maka mak dapat nutuk turnamen. Kidang sapa si nyangka kitian malah katong medi kerajaan Tiando untuk nginjam nama akademi. Dicerita ko andah ayah nining rongrong semangkung ne ia mansa misi jak seseorang untuk ngacau ko turnamen dengan menyerang seorang peserta. Imbalan jak misi hena adalah benda pusaka si dacok ngebangkit ko mutasi roh pelindung. Dalam sejarah klan Kibau sakana pernah uat jerma jenius si mencapai mutasi roh siwa tingkat. Menurut ne hinggilah kesempatan bagi klannya untuk mengulangi sejarah tersebut. Di tengah penjelasannya si panjang lebar ning rongrong langsung nunjuk ko kekuatan roh pelindung ne si ternyata kadu bermutasi jadi siwa tingkat. Ngaku ki kekuatan hinggi bangkit sekadune ia ngani tanoman dewa jak tangsan. Sisi lain tangsan kek sau mansa tugas untuk ngejual sisa tanaman ubat di pasar lelang. Ulih mustahil ki ngejualnya di lapak Haji Ahmad Sanusi pasar perapatan Padang Cermin. Sialne pasar lelang hena dikuasai andahane anggota bangsawan Sinambina berselisih jema-jema Sri Lanka di Akademi Tiando. Karena dirine si pagun dendam, ia berusaha nyulit ko tangsan, kingin saya pun jerma mengedok si ngebeli tanaman dewane. Bang wat seseorang si muncul dan bersedia memborong barang-barang si ditawako andah tangsan. Ternyata Jermanji adalah pemimpin jak klan Kibau sekaligus ayah ning rongrong. Ia nyampai ko terima kasih karena berkat tangsan anaknya ganta kadu membangkit ko mutasi roh siwa tingkat. Sebuah kekuatan si selamahji jadi dambaan bagi klannya. Di waktu babakongan, OCK merasa water menerobos kantor kedutaan kantor klan Kibau untuk nyepoknya ning rongrong. Jema kemampuan seuat nih di barong tekad si kuat ia pun ngelaku ke perlawanan dan berhasil menerobos pasukan untuk ngusung kabur ning rongrong. Tentu nih mak semudah hena ia sih hanya bertipe support kewalahanihan ngelawan ketua klan Kibau si lagi berjaga di san. Kidang ia dija cuma bersendiwara kayak berpura-pura jahat untuk menguji kesungguhan hati ne OCK. Temondo mo neh OCK si serius nihan untuk ngorban ko diri ne kayak ngain ko ning rongrong untuk malih mena. Singkat cerita, ia dapat ngelolos ko diri jema ning rongrong ngaguna ko kiwi hambok jak salah satu kemampuan roh pelindung ne. Sementara hena tangsan si kadu cukup ngumpul ko dana geluk tegah untuk ngedaftar ko diri untuk nutuk turnamen Akademi Roh. Kepala akademi pun berinisiatif ngeganti nama akademi lamba menjadi Akademi Sri Lanka. Kadu ne beres jak ngurus ko segala administrasi tian unyine lapah mida akademi di san tian tungga jema OCK si ampai bok na togo.
Bangga nihan ia nyerita bahwa ia ampai jak bertarung hebat kayak berhasil menang atas Master Roh demi nyelamat koning rongrong. Singkatnya cerita, berkat tanaman dewa jak tangsan seonyene siswa Sri Lanka ganta siap mengupgrade kekuatannya. Tian pun dia jamalapah mit rimba simak jauh jak kerajaan Tiando untuk berburu siluman roh guna mempersiapkan diri untuk nutuk turnamen. Master Show ngebagi menjadi kuat tim. Dirine Erlong Sewu kayak tangsan lapah mit sebelah barat, sementara sisanya haga nutuk jema kepala akademi. Keliaan kemampuan roh pelindung ne Erlong si gelarne naga api ungu tengah bertarung ngelawan siluman roh berwujud ulat. Ia ngejelas kok kemampuan apu ini hinji bila cuti jak deni Mang Hojun. Hane lebih kuat kayak lebih mak terkontrol sehingga sekadu ni bertarung maka soalnya ne kawaine nutuk tutung kena suah. Ceritane wat kejadian lelo sakana saat pagunsai tim jema Master Show di segitiga besi emas. Sekadu ni jak bertarung, Leo Erlong sempat mak sadar semangkung kok ngeganti kawaine. Master Show ngaku mengedok pilihan bakeh karena waktunya cuma watian uang. Sementara kepala akademi kadu menang ngelawan musuh. Sehingga Master Show lah si haga mahaga si nyibuh ke kawaine. Ngelaju ke pencarian siluman si cocok pakai ne tangsan, tian tunggal jema siluman laba-laba si dinilai omorne cocok untuk tangsan. Ulih semangkung ne, tangsan pernah nyerap siluman laba-laba mone. Hal hinjinya niko siluman laba-laba si bakeh seakan menyimpan dendam jema tangsan sehingga makhluk tersebut mengincar ne. Kidang pengejaran hena ngebatok tian mit siluman laba-laba penggali si jauh lebih balak dengan umur puluhan ribu tahun. Dengan sangkar laba-laba ne, si laba-laba balak na ngurung Erlong kayak Master Show si nyebab ko tian huwa madacok nolong tangsan. Sementara hena, ternyata laba-laba si luni moloh luot kayak berusaha haga mati ko tangsan. Dijaram diliak ko untuk memulane, tangsan dacok ngemanfaat ko cukup laba-laba si luah jak tundune untuk nyerang kayak ngebunuh laba-laba tersebut. Kidang pas saat ia lengah, ia hampir gauh dihabisi andah laba-laba si balak si juga ngalau ia. Untung gauh Leo Erlong si kadu terbebas, hatong berhasil ngelumpuh ko si laba-laba balak hena. Master Show nyaran ko kenyin tangsan menyerap cincin jak laba-laba selebih luni. Sekadu ni ngebunuh ne, tangsan lebih tertarik jema laba-laba selebih balak si kadu dilumpuh ko oleh Leo Erlong. Ki semangkung ne, emak ne ngeniko mata air si dacok ngebantu penyerapan cincin siluman di luar batas kemampuan ne. Akhirnya dengan modal hena, ia ngeberani ko diri untuk tetap nyerap cincin siluman roh lebih jak 10.000 tahun tersebut. Sekadu nih nyerap cincin warna harong tersebut, keliaan ia kuruk dalam alam bawah sadar nih. Dengan dikelilingi mata air dewa warisan jak mak nih, si kadu dicawa ko semangkung nih. Di jengan si bareh, kanca-kancane kadu berhasil mansa masing-masing cincin roh ke pak. Kidang mahojun kayak dai mubai pagun kungkok sadar ko diri, karena terlalu memaksa ko diri untuk nyerap siluman si mendekati batas kemampuan Tian, sehingga proses adaptasi tubuh Tian jadi lebih berat kayak memakan waktu sekada beni. Singkatnya cerita, turnamen pertarungan antara Akademi Roh pun ditapok. Keliaan di salah satu sudut arena, pihak Sri Lanka hanya ngeratong ko telu peserta, yaitu Suing Ausikai kayak Ning Rongrong. Uli si bakeh makungkok sadar ko diri karena jak proses penyerapan roh siluman. Padahal berdasar ko jadwal si kadu di sani, putaran pertama adalah pertandingan Tian ngelawan tim kedua Akademi Tiando. Sampai akhirnya wasit ngumum ko babak pertama haga tapok tim Sri Lanka tetap maju meskipun dengan anggota seuatne. Sementara hena di kursi bangsawan jerma si jak nambi haga ngejegal Sri Lanka moloh luot makai cara si kama berusaha nyogok wasit pertandingan. Kidang ia ngurung koniatne karena wasitna jerma jak balai roh pelindung si ngejunjung tinggi sportivitas. Gelekan Oisike lah si maju sebagai perwakilan pertama jak tim Sri Lanka sambil selalayuh ngoloh ke waktu untuk kanca-kancane si makung pada katong. Babak hinji adalah sai lawan sai. Dipaya perwakilan si maju ki berhasil menang maka akan melawan perwakilan selanjutnya. Perwakilan dinyata ko kalah ki luah ja arena menyerah atau pingsan. Senjata api gauh dacok digunakan, kidang mak dikening ngebunuh satu sama lain. Hasil akhir ditentukan ngelia anggota tim si pagun tersisa. Ketine, suatu tim kikadu kebelaan perwakilan untuk maju ke arena, haga dinyata ko kalah. Seradu nemansa aba-aba jak wasit, pertarungan pun tapok. Dengan sombong ne perwakilan Tiando mempersilah ko Ausike untuk nyerang mena. Ausike pun mak menyia-nyia ko ne, mengandal ko sebuah tokat si radio dimodifikasi, ia nyebar ko kabut ngison untuk menghalangi pengliaan jak lawan ne.
Sekado ni kabut na lebon, keliaan ia melayang di udara, diselimuti es tipis, efek jak kabut semangkung ne. Awal ne musuh hinji nyangka Ausike adalah sebuah halinu, uli sekado ne ia serang, mengedok luka astawa respon. Bang rupane hinji sa siasat ne Ausike, pas kado kedi ia geluk ngedorong mid luah arena ngeguna ko tongkat sulap ne, tongkat nang nyalur ko arus listrik secukup untuk nyanyi serangan kejutan. Sekado ne mansa kemenangan ne, perwakilan selanjutnya jak tim kedua Akademi Tiando pun segera maju. Kidang Ausike memutuskan untuk nyerah gauh, oleh pertandingan jeno benok-benok nguras tenaga ne. Lepas jak pertandingan hena, ia ampai nyawa ko ki ia kado menyadari ki jerma kedah setrumsa akan menyakit ko ki targetnya dalam keadaan basuh ketimbang kering. Sebab kabut si dicipta ko selain mengurangi pengliaan lawannya, imbun nemoneh berguna untuk nyanyi ko baso. Sampai ganta ku ngedok tanda-tanda jak tangsan kayak si bakehne haga katong sehingga ning rongrong lah si maju sebagai perwakilan Sri Lanka berikutnya. Lawannya seorang petarung si memiliki roh macan gurun. Jelas ki haga adu fisik ning rongrong si tipe support sama sekali mak diuntung ko. Walaupun roh pelindung ne ganta kado mengalami mutasi siwa tingkat, sayang ne mengedok guna sama sekali dalam pertarungan saya lawan saya. Oleh sebab hena ia ngegunako berbagai macam teknik kayak tetap ngejaga jarak, menunggu kesempatan si tepat untuk ngedorong lawannya luah ja arena. Jelas dalam pertandingan semangkung ne Ausike kado jak nyebar bubuk mesiu di pira-pira titik arena, sehingga ning rongrong ganta dacok ngemanfaat kone untuk nyanyi serangan kejutan. Wasit menilai hal hinji lainlah suatu pelanggaran, oleh api pun sisa saja pertandingan semangkung ne mahaga mempengaruhi pertandingan berikutnya, baik si disengaja maupun si mak disengaja. Singkat ne rencana nih rongrong mak dapok ya eksekusi dengan mudah, oleh lawannya si bagine pagun terlalu kuat. Kedingisan nihan jak sudut arena peki ne Ausike ngayun ko ia kenyin nyerah gao. Sampai akhirnya karena mahaga ngecewa ko kanca-kancane, ning rongrong pun memilih terjun luah ja arena dengan nakik lawannya sehingga huah-huahnya dinyata ko kalah. Di jajaran para penonton, keliaan ayah kek tamong ning rongrong si nonton pertandingan secara ngamba-ngamba cukup puas jema pertarungan putrine tersebut. Selain hena, si Kyu jema sinian, jerma sinambi menghipnotis tangsan di Akademi Changhui, wa di jajaran penonton si nampak merencanakan sesuatu si jahat. Kamoloh luot fokus mid pertandingan. Suying maju sebagai perwakilan terakhir jak Sri Lanka, ulih tangsan ki sebagainya mekung katong juga. Dija ia ngelawan tim kedua Akademi Tiando, bebai si dipandainya adalah tipe support. Cuma sekali serangan, Suying dacok ngalah kone, nyanyi ko lawannya pingsan sehingga ia dinyata ko kalah. Langsung mid perwakilan berikutnya, jekma balak langgak, jema kekuatan roh pelindung penggali tanah. Menggunakan batu segelilingnya dihine, ia ngemanfaat kone untuk memperkuat pertahanan sekaligus melancarkan serangan. Kidang keliaan gerakan Suying selebih papat jak biasa ne, kayak terungkap hal hinji karena kemampuan roh pelindung jak lawan bebai semangkung ne, si nempel ko sebuah lapisan perisai baja mid badan Suying sehingga nyanyi ko biak saat bergerak. Kepak ya kadu menyadari hal hena, ia mahaga nyekah jekena gao, walaupun mak berhasil ngedarat ko sai serangan pun, kayak justru terus nerima pukulan batu jak musuh ne. Ternyata serangan-serangan si diterima adalah strategi ne untuk menghancur ko perisai baja si jak jenong ngebebani badannya. Kepak ya rencana tersebut ngeneko luka si cukup fatal, alhasil usaha ni mak percuma, ulih jema cakah hena ia dapok menang di pertarungan. Moloh luar mid arena, Suying si mampu bertahan berhadapan jema tim kedua Akademi Tiando, si gelar ni Tailong, kayak moneh kadu ngedok 4 cincin roh dengan kekuatan roh pelindung tipe hewan buas Raja King Kong. Ampai haga ngelancar ko serangan pertama, Suying kadu tubuling akibat kelemahan, tenaganya terkuras semangkung ne. Kidang uli tekad si kuat, ia tetap mahaga nyekah. Si nyanyi kok ia dihajar habis-habisan andah lawannya, si masih dalam keadaan segar bugar. Hane Tailong bahwa jema kekuatan roh pelindung ne, ia sama sekali mak butuh strategi dalam bertarung. Ulih menurut ia cuma ngandal ko demek si balak gao. Sampai akhirnya ulih terus-terusan nerima serangan fatal, Suying pun dacok dikalah ko. Anta ija serial episode ke-9 hinji, tunggu gao episode ke-10 ne, sampai jumpa.